punya meme ini yang masalah rumah sakit. Ustaz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital Kopo Bandung dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh. Marah ini. Gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya muslim atau non-muslim, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai closing. Wahai rakyat Indonesia, sudahlah. Ya, kalau hanya bantu fakir miskin, ya wajar dia pejabat. Wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam, ngasih uang fakir miskin, pakai kamera. Ya sudahlah, itu kan marketing. Ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Halo happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di kanal King Cepi. Dan saat ini kita dihadapkan kepada kemelut yang semakin hari semakin berkecamuk. Tuduhan Gubernur Deddy Mulyadi sebagai sosok yang anti-Islam itu kan pertama kali disuarakan oleh Alfian Tanjung ya. Yang jelas Alfian Tanjung ini sebenarnya harus mempertanggungjawabkan gitu suaranya, narasinya yang sekarang ya diikuti oleh konten-konten kreator yang memang mengatasnamakan Islam gitu. Mereka menganggap bahwa dirinya berasal dari background yang Islami. Ya seperti Nur ini kan. Jadi Nur ini yang orang-orang bilang kebanyakan Gus Nur ya, itu nggak berlaku ya buat gue pribadi terus terang ya. Si Nur ini mengeluarkan statement yang menurut gue cukup provokatif dan muatannya sangat politis sekali. Kenapa? Di akhir pembicaraannya dia mengatakan bahwa katanya tidak istimewa kalau seorang pejabat itu membantu rakyat miskin. Jadi yang istimewa itu yang seperti apa? Pejabat yang korupsi atau pejabat yang selama ini nggak kerja dan nerima gaji. Nah itu yang harus jadi pertanyaan sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Serangan terhadap Kang Deddy ini semakin hari semakin masif, tapi garis bawahi ya. Penyerangan itu dilakukan oleh orang-orang di luar Jawa Barat, khususnya dari DKI lah. Penyerangan justru banyak dari DKI Jakarta gitu, orang-orangnya di media sosial. Nah ini juga kan jadi tanda tanya besar ya buat kita soal ada apa sebetulnya warga DKI sehingga mereka lebih perhatian ke Jawa Barat. Padahal ya gubernur mereka sendiri sampai hari ini belum bisa menuntaskan janji-janji politiknya. Nah, ibarat banjir kan. Pramono Anung terakhir bahkan mengatakan bahwa katanya banjir itu kiriman dari Jawa Barat kan gitu. Itu artinya kan ketidaksiapan gubernur DKI Jakarta buat menangani permasalahan klasik bahkan yang selama ini terjadi di Jakarta. Ya sebelum jadi gubernur Jakarta harusnya sudah mengkaji ya berulang-ulang soal apa sih yang menjadi kendala utama di Jakarta, yaitu banjir dan macet gitu kan. Kalau persoalan banjir saja dia hanya bersuara dan menyalahkan orang lain gitu, artinya ya kesiapannya benar-benar masih nol gitu kan artinya. Karena banjir itu kan merupakan masalah klasik ya, dari zaman penjajahan juga banjir udah ada di Jakarta gitu. Dan kenapa? Ini sudah 2025, Pramono Anung belum juga melakukan eksekusi apapun gitu terhadap penanggulangan banjir. Tentang Gus Nur ini ya, yang dia itu sebenarnya sudah sedikit panik ya kalau suatu saat Deddy Mulyadi akan menjadi seorang presiden di Indonesia gitu. Dan itu pasti. Sebagian besar masyarakat Indonesia yakin gitu bahwa
2009 Deddy Mulyadi entah berpasangan dengan siapa pasti akan dicalonkan diri menjadi seorang presiden, bahkan Prabowo pun sudah mengakui. Nah, Gus Nur ini ngelakuin fitnah juga kepada Kang Deddy Mulyadi yang katanya satu komplotan dengan Gibran dan juga Jokowi. Nah, ini kan narasi ini benar-benar berbau fitnah gitu buat Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Tentunya mari kita saksikan video lanjut. Nah, dari ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan. Azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki. Jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan. Semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Sistem khilafah, hukum-hukum Islam di Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Nah, dan kita tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2. Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya. Atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak. Nah, bukan Mulyono kemarin. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, siapa tadi? Deddy Mulyadi ini. KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, Anda sembah. Ternyata sekarang Indonesia punya utang ribuan triliun, ya, bayar bunganya saja sudah nggak mampu. Itu kan gara-gara orang masuk gorong-gorong. Dan Anda belum kapok, ini sekarang ada orang masuk got lagi nih, masuk gorong-gorong lagi, kan gitu ya. Mau ketipu lagi yang kedua kalinya. Nah, terus ini saya punya meme ini, yang masalah rumah sakit. Gila, gue jijik banget ya lihat di beliau ini bernarasi gitu. Kenapa sih gitu? Dia ini harus selalu jadi duri gitu di negeri ini, padahal ya gua pribadi aja gitu. Gua pengen sih ngerasain manfaat yang dia sebar gitu ke masyarakat. Gua pengen ngelihat dia berbuat apa gitu, sesuatu buat masyarakat, bener. Dari dulu gitu. Orang yang nyerang Jokowi itu banyak, dan gue juga nggak peduli ya soal Jokowi diserang apa tidak gitu. Dan gue juga bukan salah satu orang yang fanatik terhadap Jokowi. Gue biasa aja gitu menanggapi hal itu. Gitu kan. Cuman ketika gue lihat dia dulu gitu, dari dulu mengkritik Joko Widodo gitu, jadi narasi-narasinya itu menjijikan, tau gak lo? Rasanya gimana gitu. Dan sekarang gitu, gue ngefans banget sama KDM. Dia mengkritik KDM gitu, dengan narasi yang sama. Itu gue makin jijik, bener gitu. Dulu aja gue yang abai gitu kan terhadap Jokowi, mau diserang siapa kayak bodo amat gitu. Gue udah jijik lihat narasi dia. Menurut gue dia ini nggak berdasar loh gitu. Dia pengen disebut Gus padahal ngaji enggak gitu kan. Dia pengen disebut ulama gitu padahal ilmu agama nggak punya. Jadi dia bisa mengatakan orang lain itu siluman, kan ibarat nih, dia kan menganalogikan bahwa Deddy Mulyadi itu mungkin benar-benar orang yang nggak pantas lah gitu jadi seorang gubernur. Nah, jadi mengatakan gubernur siluman, gubernur jadi-jadian, kan gitu kan mungkin arahnya. Iya, sementara dia aja Gus siluman gitu. Gus apaan sih gitu maksud gue. Juga narasi dia itu selalu ke arah menghina gitu, memprovokasi warga gitu kan. Dan ada aja gitu orang-orang yang make dia, ada aja orang-orang yang meminta dia bersuara gitu. Gue rasa orang-orang kayak gini nih ya bodohnya lebih dari dia justru gitu kan. Kenapa sih gitu? Kenapa sih di negeri ini harus ada gitu orang-orang yang kayak gini? Gue nggak ngerti. Dia kritis tapi nggak punya dasar gitu. Dia kritis tapi nggak punya analisa yang kuat gitu buat buat mengungkapkan kekritisannya terhadap orang yang dia kritik. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Jadi inilah Indonesia gitu, dimana orang bodoh gitu yang dibalut dengan dengan kemasan ulama gitu. Nah, maka dia akan bebas berbicara apapun gitu, termasuk ya sesuatu yang bukan di bidangnya justru gitu kan. Ya kalau ulama kan mungkin menyampaikan kepada masyarakat itu apapun yang terjadi itu kan dengan adem gitu kan, dengan damai gitu. Ada yang bilang wah nggak gitu, nggak semua katanya. Umar bin Khattab dulu tegas, ya lu siapa? Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, bebarengan dengan Nabi. Artinya konsep Nabi yang dia pakai. Lah lu siapa gitu? Lu pakai konsep siapa? Konsep debus. Ya karena gue juga tahu terakhir dia ini sebenarnya bekas tukang debus gitu kan. Ya debus itu kan salah satu trik juga kan. Sama lah kayak sulap gitu. Gue makin males nih dia lihat orang-orang kayak gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wanda Surtanah dari Kota Cirebon. Mohon maaf Kang Dedi, ya. Saya tinggal di Bekasi nih, di RT 2 RW 10 Kelurahan Margahayu. Saya ingatkan pada saudara jangan sombong, ya. Anda udah sombong nih Kang Dedi, ya, dengan main konten-kontennya kasar, ya. Seperti kemarin pabrik tahu, ya. Harusnya Anda itu seorang gubernur, dilihat bijaksana. Kumpulkan pabrik tahu se-Indonesia atau se-Jawa Barat. Bawa makan yang enak, kasih penerangan, kasih ilmu, kasih modal, ya. Katanya duitnya banyak. Yang masalah penggusuran kali saya setuju. Hukum harus tegakkan, tapi solusinya ada berapa yang dagang di bantaran kali. Lebarkan jalannya, lalu siapkan shelter untuk pedagangnya. Itu yang benar. Anggaran banyak. Jangan hanya bisa menggusur orang kecil tanpa solusi. Hanya bikin konten tanpa ada perbaikan. Anggarannya keluarkan untuk rakyat agar lapangan kerja. Gini ya Pak, gue bantu jawab ya buat Bapak yang berjenggot ini gitu kan. Nah, jadi gini, efisiensi anggaran itu kan tujuannya buat itu gitu kan, buat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu. Tapi kenapa Bapak ketika ada para pejabat, khususnya anggota Dewan Jawa Barat, yang nggak ngegubris efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak diem aja gitu kan? Anggaran Jawa Barat itu kan terbatas, nggak seperti DKI. Gitu loh Pak. Jadi Bapak juga harus objektif lah mengkritik itu. Kalau memang Bapak merasa punya andil gitu buat memperbaiki Jawa Barat, Bapak merasa warga Jawa Barat dan punya andil untuk membenahi Jawa Barat gitu dengan konten-konten Bapak, ya Bapak kalau berkomentar gitu, kalau mengkritik ya harus objektif gitu. Mana? Cari dulu inti pokok permasalahannya gitu. Soal orang-orang yang dagang di bantaran sungai kan, pabrik tahu yang di bantaran sungai yang limbahnya dibuang itu kan, ya mereka juga selama ini nggak mikir gitu bahwa limbahnya itu dapat mengganggu masyarakat banyak. Banyak orang dirugikan dari limbah tersebut. Sementara berapa puluh tahun mereka beroperasi dan berapa kerugian yang udah ditanggung oleh masyarakat. Nah itu Bapak tanyain dong ke tukang tahunya. Gitu bro. Maksud gua ya pakai dasar lah, pakai dasar. Jangan serta-merta karena dibalut dengan kebencian ya Anda bernarasi yang memang ujung-ujungnya Anda terkesan bodoh gitu di mata masyarakat. Jadi kalau memang ingin menyelesaikan, ingin membantu menyelesaikan, lihat dong masalahnya dari akar rumput. Ini gimana nih sebelumnya gitu kan. Kang Deddy kurang apa lagi? Efisiensi anggaran itu kan agar supaya rakyat bisa menerima manfaat lebih besar gitu daripada oknum-oknum yang selama ini bercokol, meraup duit rakyat buat kepentingan mereka pribadi. Gitu kan. Pada akhirnya Kang Deddy oleh para pejabat diserang gitu, oleh masyarakatnya juga diserang. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini hanya ingin menertibkan seluruh problematika yang terjadi di Jawa Barat gitu, mulai dari anggaran sampai bangunan-bangunan liar yang selama ini ya merugikan orang banyak gitu. Lu kira banjir nggak ngerugiin orang banyak gitu kan? Lu kira pencemaran sungai itu nggak ngerugiin orang banyak? Itu objektif dong gitu kan. Kalau mau komentar itu objektif, kalau mau mengkritik itu harus paham dulu inti permasalahannya gitu. Kalau Anda memang merasa bahwa Kang Deddy itu kurang pro terhadap masyarakat, ya selama ini yang dilakukan Kang Deddy itu terus di mata Anda itu apa? Lu sampai kapan itu aja intinya. Masa belum kapok dulu ada orang masuk dorong-dorong sudah ini. Mana dia semua lagi? Apakah Nah, dia ini orang Jakarta, Bre. Dia ini orang Jakarta. Lu denger apa yang dia katain ya. Dia juga udah sempat mengkritik di video-video dia sebelumnya kan, dan kita sekarang jadi pengen tahu nih apa yang mau dia katain juga. Dia orang Jakarta dan rajin banget mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kita cari siapa sebenarnya yang ngebayar dia. tidak Alisa? Apakah yang disebut dengan kearifan lokal harus disterilkan dari jejak? Gini Bang Eko, lebih baik Bang Eko itu cari tahu dulu tentang kebenarannya ya. Yang punya yayasan Al Ihsan dulu aja tidak permasalahkan penggantian nama tersebut. Bahkan sudah ketemu dengan Pak Deddy. Beberapa ulama juga sudah bertemu dengan Pak Deddy dan mereka tidak bermasalahkan itu. Tidak ada masalah. Bahkan Pak Deddy sudah langsung menjelaskan arti dari logonya Al Ihsan. Ya, penggantiannya apa udah dijelaskan dengan baik. Ya, pertama itu ya. Yang kedua, saya nanya, abang ini kan bukan warga Jawa Barat ya? Ya, kenapa harus repot ngurusin gubernur kami? Gubernur Jawa Barat.
kenapa nggak abang ngurusin gubernur abang aja? Nah iya bener banget gitu, lu urusin aja gubernur lu yang sampai hari ini juga belum tahu apa kerjaannya gitu. Jadi jengkel gua kayaknya nggak cocok emang kalau dihadapin sama orang-orang kayak gini gitu loh. Jadi kan di provinsi lu juga banyak permasalahan, problem-problem yang masih urak-urakan, yang masih belum ditata gitu kan. Ya kenapa lu nggak komenin gubernur lu aja gitu? Siapa sih yang bayar lu? Itu yang gue pengen tahu. Ya, ada tuh gubernur tuh yang waktu kebanjiran itu naik helikopter sama kapal apa bukan kapal, perahu karet tuh. Nah, abang tinggal kritisi lah gubernur abang. Kita punya gubernur masing-masing. Ya kritisi aja gubernur abang sendiri. Ngapain harus kritisi gubernur kami? Gitu loh. Anda punya wilayah Anda di DKI, ya Anda kritisi wilayah DKI Anda, kebijakan-kebijakannya. Ngapain harus mengkritisi wilayah kami Jawa Barat gitu loh, ya? Gitu. Atau memang benar kata Kang Deddy, kalau bawa-bawa nama Kang Deddy itu gampang naik ya, gampang FYP ya gitu ya. Nggak bahas Kang Deddy, nggak FYP gitu kali ya. Aduh, Bang Eko. Saya juga heran kenapa begitu banyak kebijakan yang baik di Jawa Barat tidak dipermasalahkan oleh warga Jawa Baratnya sendiri, tapi Anda mempermasalahkan. Heran saya. Ya. Lagian sudah dijelaskan kalau penggantian nama jadi Welas Asih itu selain lebih pribumi, lebih asal kami dari Sunda, artinya pun sama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam bentuk bahasa Sunda. Ya, Anda kalau tidak tahu pokok permasalahan di balik penggantian nama, nggak usah sok ikut campur, ya, nggak usah sok-sokan bilang kalau Kang Deddy anti Islam. Anda tahu nggak dia itu seorang santri? Jadi bro, buat warga Jawa Barat yang lumayan geram gitu, yang lumayan geremet sama si pengomentar tadi. Nah ini dapat informasi kita, ternyata namanya Eko, si sosok yang pakai kacamata tadi. Mari kita serang rame-rame akun sosial media pribadinya, karena dia nggak bakal diem bro gitu. Dia itu dapat keuntungan gede gue yakin gitu dari konten-konten yang dia buat gitu, karena pertama kontennya FYP, kedua pasti ada orang yang bayar juga di baliknya. Ya meskipun ya omongan gue ini berbau fitnah juga ya buat dia, karena tapi kan dia juga udah berani memfitnah Kang Deddy Mulyadi gitu. Kenapa kita sebagai para pendukungnya nggak berani juga gitu? Kita hanya diem aja gitu. Mereka orang-orang seperti itu tuh nggak boleh didiemin bro. Makin lama makin melunjak gitu. Jadi, kesel banget gue. Oke, saya terima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang telah Nih, orang-orangnya kan ini juga nih. Dia ini udah sering banget nih berkomentar. Kita dengerin nih apa yang keluar dari mulut busuknya. yang mengucapkan terima kasih atas otokritik. Oke, saya terima Pak. Terima kasih juga Bapak begitu luar biasa menerima kritikan dan berjiwa besar. Pastinya tentunya saya juga harus mengakui bahwa Pak Deddy berjiwa besar. Ya Pak, gitu. Oke lah, seorang pemimpin itu tidak lepas dari kritik. Tidak ada pemimpin itu yang tidak dikritik. Bahkan tidak perlu dikritik oleh kaumnya sendiri, tapi dari pihak luar pun bisa mengkritik. Namanya pemimpin. Kalau tidak mau dikritik, ya jangan usah jadi pemimpin. Kan nggak usah di pemerintahan, di swasta pun juga banyak orang yang kena. Jadi gini aja Pak, sekarang intinya Bapak tinggal di daerah mana gitu kan. Nah pemimpinnya siapa? Boleh, kenapa tidak gitu. Kritikan itu bagus buat membangun. Tapi kan Bapak masalahnya bukan orang Jawa Barat gitu. Kenapa kok Bapak mengkritiknya pemerintahan Jawa Barat gitu? Apakah daerah Bapak sudah beres gitu kan? Apakah Bapak nggak berani mengkritik pemerintahan yang ada di daerah Bapak? Nah itu yang jadi masalah gitu. Anda itu mencampuri urusan kamar orang lain gitu kan. Jadi kan Indonesia ini rumah besar dengan kamar-kamarnya masing-masing. Ada 30 lebih provinsi kan. Nah itu kamar-kamarnya. Indonesia ini ibarat rumah besar, ada kamar-kamarnya tersendiri gitu kan. Nah ketika ada kamar satu mencampuri urusan kamar lain, maka bakal chaos gitu. Makanya Bapak juga harus tahu porsi dong gitu. Harus tahu porsi di mana Bapak harus menempatkan diri.
Dan kepada siapa Bapak harus mengkritik, dan kepada siapa juga Bapak harus menyampaikan aspirasi gitu. Sekarang Bapak mengkritik Kang Deddy Mulyadi sementara Bapak bukan warga Jawa Barat gitu kan. Nah, yang pada akhirnya gitu, Kang Deddy Mulyadi nggak bakal bisa membenahin hidup Bapak gitu. Karena Bapak bukan rakyat Jawa Barat, bukan masyarakat Jawa Barat. Itu yang jadi masalah, Pak. Kenapa Bapak harus mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang notabene-nya bukan gubernur Bapak? Apakah segitu besarnya power Kang Deddy Mulyadi sehingga Bapak dan golongan Bapak kepanikan gitu kalau suatu saat elektabilitas Kang Deddy Mulyadi semakin naik dan besar kemungkinan Kang Deddy Mulyadi akan dicalonkan menjadi RI 1? Itu metodenya salah, Pak. Kalau memang Bapak nih ya dan golongan Bapak nggak mau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, harusnya Bapak diem dong, nggak usah ngeberitain Kang Deddy Mulyadi. Dengan Bapak beritain justru elektabilitasnya lebih naik. Itu udah sistem absolut di dunia entertain gitu loh, Pak. Kalau memang menurut Bapak Kang Deddy gubernur konten gitu. Jadi Bapak seolah-olah ngedukung dong kontennya Kang Deddy Mulyadi secara nggak langsung, berarti kan. Nah di sini juga yang bakal ngejadiin elektabilitas Kang Deddy Mulyadi semakin naik. Nah Bapak bakal semakin kepanasan, semakin capek hati gitu kan. Keuntungan Bapak memang dari AdSense mungkin dapat gitu kan, dari sosial media Bapak gitu, atau dari endorse. Yang terbesar sih dari pembayar buzzer. Tapi ya sudahlah, apapun yang terjadi ya semoga saja orang-orang yang pertama membesar-besarkan narasi ini, yang mengangkat narasi tentang Kang Deddy Mulyadi ini gubernur yang anti Islam, semoga saja mereka dapat diproses secara hukum gitu kan. Jangan didiemin aja dong gitu. Semoga ada pihak-pihak yang melaporkan mereka lah. Terutama Alfian Tanjung nih, orang yang pertama membesar-besarkan permasalahan ini gitu. Assalamualaikum. Lu sampai kapan itu aja? Mau enggak ya enggak, dan saya punya hak untuk tidak suka begitu. Ini enggak suka saya dengan gaya bicara Deddy Mulyadi seperti ini. Ini audiensnya siapa, anak TK gitu ya. Dan harus diingat juga masyarakat Jakarta itu secara domisili di Jakarta, tapi kan banyak juga orang-orang yang berasal dari Jawa Barat ya, itu juga harus dilihat. Dan dalam hal ini dituduh Deddy Mulyadi itu anti-Islam karena merubah nama rumah sakit. Nah, apakah itu bisa dijadikan patokan seseorang itu anti-Islam atau tidak? Kita lihat dulu ya. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa sih dari dulu gitu orang-orang yang memang berkelakuan aneh di sosial media ini selalu berbackground seolah-olah mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu keislaman yang tinggi gitu. Itu kan yang sebenarnya menjadi citra Islam ini buruk ya di mata masyarakat gitu. Maksud gua gini loh, yang Islam ini kan bukan lu doang gitu, yang Islam ini. Dan juga jangan merasa jadi orang yang paling memiliki iman gitu. Jadi orang yang paling memiliki ilmu. Nah itu yang jadi salah gitu kan. Kalau lu memang merasa udah berilmu dan lu ngerasa bahwa lu berhak gitu mengkritik seseorang gitu dengan keilmuan lu pasti punya keilmuannya juga lah, artinya kan buat gimana caranya menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ini si bocah ini udah kurang ajar nih menurut gua kan. Dia sampai ngatain Kang Deddy Mulyadi gubernur tolol. Gubernur Jawa Barat itu gubernur tolol. Katanya kan, maksud gua lu Islam gitu, tapi penyampaian lu seperti itu. Bahkan mungkin kan kalau masyarakat sudah tahu gitu kerjanya Kang Deddy seperti apa, lalu lu apa yang udah kerjain, apa yang udah lu perbuat gitu. Kontribusi lu buat masyarakat Jawa Barat apa? Sedangkan lu sendiri aja nggak tinggal di Jawa Barat. Lu punya pemimpin sendiri di daerah lu. Lu kritislah mereka, lu urus daerah lu. Itu yang gua pengen sampein. Kalau alasan lu cuman karena banyak juga warga Jawa Barat yang sekarang berdomisili di Jakarta, artinya Kang Deddy nggak bakal pernah bisa ngasih solusi. Meskipun dia tadinya orang Jawa Barat, karena domisilinya sudah di Jakarta. Artinya pemerintah Jakarta yang perlu lu kritisi, lu komentari kinerjanya. Bayangin, nah banjir aja dia naik helikopter. Kenapa lu nggak ngeritik itu? Kenapa lu diam aja, bungkam aja? Apa karena lu memang udah salah satu orang bayaran gitu kan buat mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Gitu. Oke bro, di video kali ini gue agak sedikit emosi ya, sorry. Dan sekali lagi gue minta maaf kalau ada kata-kata gue yang kasar dan kurang berkenan di hati para penonton gitu. Gue pengen
ya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Maksud gua ya kita introspeksi diri aja dulu gitu kan masing-masing. Buat ngebenahin suatu wilayah ataupun negara itu kan tidak hanya pemerintah yang harus mati-matian kerja keras, tapi masyarakat, rakyat juga harus bersinergi untuk memperbaiki pola pikir, untuk memperbaiki mindset, agar supaya ketika pemerintah ini mengarahkan, nah kita udah tahu gitu, kita udah bisa diarahkan. Kalau mindsetnya masih urak-urakan soal kepentingan golongan, dan sudahlah gitu, lu punya keuntungan pribadi sementara yang lain lu goreng. Nah itu yang jadi salah justru. Baik bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Ingat, tetaplah kritis sebagai masyarakat Indonesia agar supaya keberadaan kita itu nggak terlindas gitu oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang mana mereka mengatasnamakan agama ataupun kepentingan masyarakat banyak, yang kita juga justru belum tahu apa yang mereka kerjain buat masyarakat gitu kan, yang kita juga belum paham gitu. Sementara background mereka itu dari mana sih, siapa sih asal muasalnya. Ya belakangan kan Alfian Tanjung juga diketahui sebenarnya mereka itu, Alfian Tanjung itu adalah pentolan dari HTI, sebuah organisasi terlarang gitu yang sudah dibubarkan oleh pemerintah gitu. Nah itu bro. Jadi sekali lagi gue mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang kasar dan menyinggung serta kurang berkenan di hati kalian gitu. Nah gue harap kedepannya kita bisa lebih kompak lagi dan kita bisa lebih bersatu untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini gitu, terutama soal Kang Deddy Mulyadi yang sudah banyak sekali gitu yang terpuaskan dengan kinerjanya. Kita jaga gitu agar supaya Kang Deddy Mulyadi juga nggak merasa dia berjuang sendirian gitu seperti yang pernah beliau lakukan di Purwakarta. Baik bre, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampurasun dulu gua sadayana.